Masih baru ada 13 yang melihat. Assalamualaikum Ibu. Ini kita mulai, menurut Umi dimulainya saat yang melihat berapa? Ini sudah 42 yang melihat. Pas 50 dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini saya Aslaha Baladina atau biasa dipanggil Dena. Sangat bahagia sekali karena akhirnya kita dapat mendapatkan kesempatan ini untuk berkumpul meskipun tidak secara fisik, tapi melalui live Instagram Asrama 10 Hurun In dalam acara Ngaji Bareng Ibu. Nah, sebelumnya saya mau menceritakan sedikit mungkin kenapa kami akhirnya mengangkat live Instagram ini. Jadi mungkin bagi anak-anak Asrama 10 Hurun In maupun itu santri ataupun alumni sudah tahu bahwa di Asrama 10 ketika hari Rabu malam adalah jadwal ngajinya Ibu. Bener Pi? Iya, betul. Nah, karena sekarang kondisi yang sangat tidak memungkinkan dikarenakan COVID-19 di Indonesia ini, maka kami tetap berusaha untuk tetap istiqomah dengan amaliyah-amaliyah yang selama ini telah kita laksanakan selama di Pondok Pesantren Darul Ulum. Maka dari itu akhirnya saya bersama Umi di sini ingin mengajak semuanya, santri maupun alumni ataupun saudara-saudara semuanya untuk mengaji bersama di tengah-tengah wabah yang sudah sangat parah ini ya teman-teman. Langsung aja Umi kayaknya sudah gak sabar untuk mendengar nasihat-nasihat dari Umi. Langsung saja saya persilahkan kepada Umi tercinta, Ibu Pengasuh Asrama 10 Hurun In Pondok Pesantren Darul Ulum Petarangan Jombang untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya atau pesan-pesannya. Silakan Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, para santri, alumni, di mana saja kalian berada. Alhamdulillah, kalian semuanya sehat kan? Sehat. Semoga kalian semuanya sehat bersama dengan ibu di sini juga sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, situasi saat ini mungkin kita semuanya ini tidak pernah membayangkan. Ibu tidak pernah membayangkan, kalian juga tidak pernah membayangkan. Ibu hitung, ketika kalian pulang kemarin, kalau sampai hari ini kurang lebih 3 minggu. Rasanya ibu kangen dengan kalian. Ketika kalian bergurau dengan teman-teman, adik-adik kalian yang kelas 1 SLTP, karena kamarnya dekat dengan ibu, di saat bergurau satu kamar itu keras sekali suaranya di telinga ibu atau bapak. Untuk yang di Hijaz 5 dan Hijaz 6 tidak begitu dengar ibu karena kamarnya jauh dan di atas. Untuk itu ibu mengajak kalian dengan situasi yang kurang kondusif ini, marilah kita mengaji yang judulnya Sabar Menghadapi Ujian. Anak-anakku, mari kita buka nanti, kalau belum sempat sekarang membuka, nanti setelah acara ini kita buka surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 135. Ada kata salah ya, Ibu mohon maaf. Yang bunyinya begini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Anak-anakku yang ibu cintai, walanabluwannakum, Allah telah menguji kita. Jadi kita hidup ini diuji oleh Allah, dan hidup ini belajar menyelesaikan masalah. Walanabluwannakum, Allah menguji kita bisyai'im minal khauf. Yang pertama, kita diuji oleh Allah dengan al-khauf. Khauf itu artinya takut. Anak-anakku, ibu contohkan, di saat kalian dipercaya di sekolah, diminta untuk mengikuti lomba tingkat nasional, hati kalian ada perasaan takut. Wah, gimana ya nanti seandainya saya nanti tidak bisa menjawab kalau pas ujian. Atau kalian dalam perasaan takut tadi, kalian bilang, wah nanti seandainya aku tidak juara bagaimana? Bagaimana nanti saya menghadapi bapak kepala sekolah, teman-teman saya? Khauf, ada perasaan takut. Begitu juga belajar setiap hari, ada perasaan takut. Nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, nggak bisa kimia, nggak bisa pelajaran yang lain, bahasa Arab, nahwu, shorof. Sudah belajar, masih juga tidak bisa. Ada perasaan takut. Itu ujian Allah. Minal khauf wal ju'. Ju' itu artinya lapar. Anak-anakku, situasi sekarang ini adalah situasi ju'. Allah memberi sedikit, mengurangi masukan terhadap hamba-hamba Allah. Tidak hanya di Indonesia, semuanya nih, di negara yang lain pun seperti kita. Yang biasa bekerja, dikurangi masukannya. Ju', Allah menguji kita dengan rasa sedikit lapar. Terusnya ayat, minal ju'i wa naqsim minal amwal. Allah mengurangi ke kita, yaitu dikurangi hartanya. Coba anak-anakku semuanya melihat, kalian kalau sekolah kan diantar Cak Yiril. Nah, karena kalian pulang, Cak Yiril tidak mengantarkan kalian, masukan Cak Yiril jadi berkurang. Kalian lihat di mal-mal itu pengunjung sudah tidak begitu banyak, yang jual pun banyak yang tutup. Itu wa naqsim minal amwal, Allah mengurangi masukan mereka. Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Anfusi diartikan jiwa. Coba anak-anakku, berapa banyak korban corona yang ada di Indonesia ini? Sudah 2000. Allah mengurangi. Kita tidak boleh mengatakan orang yang korban corona ini orang yang banyak dosa. Tidak boleh. Itu hamba Allah yang terhormat. Melawan corona itu luar biasa, anak-anakku. Perawatnya juga, Masya Allah, ibu kadang-kadang melihat di TV itu, ya Allah kasihan perawatnya itu, pakaiannya tuh berlapis-lapis. Ya, kok begitu tuh ada yang mengatakan bahwa itu yang meninggal itu orang yang banyak dosa.
Kita tidak boleh anak-anakku mengatakan seperti itu. Itu hamba-hamba Allah yang mulia yang memerangi penyakit itu. Siapa yang kepingin meninggal? Kan tidak ada. Siapa yang kepingin sakit? Tidak ada. Nah, kita ini harus menghargai mereka. Ayo kita hargai mereka itu. Kemudian kita juga memberi apresiasi terhadap para perawat-perawat itu. Luar biasa itu. Itu orang yang jihad fi sabilillah. Terusannya ayat tadi, wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi. Jiwa yang diambil oleh Allah tadi itu. Wat thamarat artinya buah-buahan. Kita kalau mengartikan buah-buahan itu gagal panen anak-anakku. Ya, kalau di desa-desa umpamanya yang biasa panen padinya bagus, dimakan wereng umpamanya itu gagal panen. Krisis ekonomi. Nah, itu kalau orang kota kan tidak menanam, orang kota juga gagal panen. Biasanya lo gini ini mau apa? Puasa, para asatid itu ngisi pengajian di mana-mana. Karena ini ada corona. Jadi para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang harusnya menuai hasil panennya tidak begitu banyak. Anak-anakku sekalian, terusan dari ayat itu waktamarat, di akhir ayat itu wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang disebutkan ibu mulai awal tadi itu, berilah kabar gembira. Allah akan memberi kabar gembira kepada mereka, akan dibalas nanti di akhir zaman nanti, dia akan diberi surga oleh Allah. Anak-anakku, dari ayat yang ibu sebut malam ini cocok sekali dengan situasi yang kurang kondusif saat ini. Berarti kita harus bagaimana, Bu? Kita harus sabar, anakku. Sama, kalian di rumah bersama mamanya, bersama papanya, bersama uminya, bersama abinya, ibu di sini bersama keluarga. Sepi sekali di sini. Hari ini kebetulan ada, hari ini biasanya kalian ramai-ramai mengadakan acara nisfu Sya'ban. Di sini tidak ada nisfu Sya'ban. Nah, mungkin di antara kita tadi belum membaca Yasin, kita nanti setelah acara ini kita baca Yasin bersama-sama. Jadi yang disebutkan ayat tadi itu, jadi ibu menyimpulkan bahwa kita ini diuji oleh Allah. Sabar itu ada 3, anak-anakku. Sabar yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah. Kita harus sabar menjalankan perintah Allah itu. Karena kita ini diciptakan oleh Allah itu harus beribadah. Kita diwajibkan oleh Allah, harus kamu sholat. Ayo kita sholat. Setelah sholat, kita diwajibkan oleh Allah harus menuntut ilmu. Maka ketika kita di pondok, ayo kita sergap jamaah, sergap juga belajar. Tidak boleh tidak bisa pelajaran malah malas-malas. Harus kita perangi kemalasan itu. Harus fokus lagi, nanti malas, fokus lagi, sabar lagi, fokus lagi, anak-anakku. Harus seperti itu. Sabar yang nomor 2, yaitu sabar menjauhi larangan Allah. Di antaranya apa? Minum khamr, ayo kita jauhi. Apalagi mencuri itu tidak boleh. Jangan melakukan kita. Apalagi banyak sekali kalau ibu menyampaikan itu sampai subuh nanti. Ada lagi apa? Menjauhi larangan Allah, yaitu kita harus selalu memegang apa yang kita ingat-ingat bahwa ini dilarang oleh Allah. Contoh satu lagi.
Namanya yang ibu ingat, kita ini dilarang kalau bukan muhrim kita bersepi-sepian, kita duduk berdua bersama laki-laki yang bukan apa-apa kita. Dilarang oleh agama. Jangan dilakukan, anakku. Bagaimana caranya? Saya tidak melakukan itu. Kalau ada timbul di perasaan kita nafsul ammarah yang tidak baik, harus kita sabar. Masya Allah, kenapa saya harus melakukan ini? Ini dilarang oleh agama. Kalau saya berdua dengan lawan jenis, nanti yang nomor 3 adalah setan. Jangan, anak-anakku. Jadi kita menjauhi larangan Allah itu dengan sabar. Kalau kita ada muncul perasaan tidak baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu dilarang oleh agama. Anak-anakku, yang nomor 3 adalah sabar menerima takdir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak semua harapan kita ini Allah memberi saat itu juga. Anak-anakku, contoh, kalian kepingin masuk kuliah di UGM umpamanya. Ketika tes, kalian belum lulus. Ada yang kepingin tes di sudah tes kepingin masuk di UNER. Ternyata setelah dilihat hasilnya belum lulus. Ada yang kepingin ke UNER, ada yang kepingin ke UNER, ke UI umpamanya, UGM tidak lulus. Itu bukan berarti Allah tidak menerima doa kita. Allah selalu menerima doa kita. Kita harus selalu memohon kepada Allah. Tapi Allah itu yang tahu. Oh, belum, kamu tuh yang cocok di sini. Belum, kamu yang cocok di sini. Atau kita tangguhkan, kita nanti ikut daftar lagi. Dari takdir yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menerima. Seperti kita menerima apa? Kucuran air dari atas. Oh iya, Allah baru memberikan sekarang. Dan Allah itu tahu. Kita kan ya tidak tahu. Jadi anak-anakku, sabar tadi Ibu sampaikan ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar yang nomor 3 adalah sabar menerima takdir yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anakku semuanya, ada anjuran ya di dalam Al-Quran juga menyampaikan kepada kita bagaimana Bu kita agar menjadi orang yang sabar. Itu ada ayat sebelum ayat yang dibaca Ibu tadi itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta pertolonganlah kamu, bis-sabri dengan sholat, was-sholat. Sholat di sini tuh isinya sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita tertimpa apapun, ujian apapun yang kena kita, itu harus lakukan itu dengan sabar. Perbaiki sholatnya, perbanyaklah istighfar. Ya Allah, mohon ampun ya Allah segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ujian apapun kita terima dengan baik, anak-anakku. Jadi apa yang Ibu sampaikan 2 ayat tadi itu sangat cocok sekali dengan situasi yang kurang kondusif saat ini. Kita ini semuanya anak-anakku tidak boleh menjadi orang yang sombong. Umpama gini, aku anak muda, aku tidak apa-apa kemana-mana, tidak masalah. Yang meninggal itu kan banyak orang-orang yang sudah umur-umur 80 ke atas. Jangan anakku.
Kalau kita disuruh di rumah saja, ayo kita di rumah. Kita ini harus hidup sehat. Kita ini harus hidup bersih. Bersih diri kita, bersih lingkungan kita, bersih hati kita. Jangan menjadi anak yang sombong, jangan menjadi anak yang merasa pinter. Kenapa? Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kita ini paling pinter, tidak boleh. Kita ini yang paling benar, tidak boleh. Yang paling baik semuanya ini saya, tidak boleh itu. Karena apa? Di atas kita ini ada langit. Di atas langit masih ada langit lagi, masih ada langit lagi, masih ada langit lagi. Janganlah menjadi anak yang sombong. Karena anak yang sombong itulah dibenci oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, setelah kalian melihat ibu juga nanti akan melihat, mudah-mudahan bisa ya selalu berkesinambungan terus dengan kalian. Entah nanti ibu juga akan kepingin membuat istilahnya tuh list khatmil Quran seperti biasa. Kalau kita di pondok hari Rabu gini nih, malam di Mustafir setelah jamaah maghrib menunggu isya, membagi sampai khatam, kadang 3 khataman anak-anakku. Nah itu nanti ibu kepingin walaupun kita jauh, tidak jauh yang menjauhkan kita ini suasana, tapi hati kita tetap bersatu, tetap mengaji. Ibu minta kalian juga di rumah tetap mengaji, tetap istighosa. Habis subuh juga jangan langsung tidur lagi, supaya membaca Al-Quran dulu. Ini suasana seperti ini cocok sekali untuk belajar lebih tenang di rumah. Bersama ayah di rumah, bersama ibu di rumah. Dan anak-anakku yang menghafal Al-Quran supaya menambah hafalannya, ditabung hafalannya. Nah nanti setelah ditabung, kemungkinan nanti bulan Juni kalian kembali ke sini, kalian akan menyetorkan lagi ke ibu. Mudah-mudahan 3 bulan di rumah ini bisa mendapat 3 juz dan lancar. Kalau 3 juz di rumah, insya Allah nanti disetorkan ke ibu setiap hari 2 lembar dalam waktu hanya 15 hari. Anda sudah menyetorkan semua tabungan yang dihafal di rumah. Barangkali itu yang bisa ibu sampaikan, dan barangkali teman-teman alumni atau anak-anakku para santri ada yang bertanya kepada ibu, silahkan untuk dibaca oleh Mbak Dena pertanyaannya. Masya Allah, sangat menentamkan hati sekali ya setelah mendengarkan tadi nasihat-nasihat dari nasihat dan pesan dari Umi tercinta. Nah, Mi, tadi kan Dena sudah lihat di Instagram ini banyak yang katanya kangen sama Umi. Mi bilang rindu ibu, banyak yang bilang Mi. Dan saat ini sudah yang dilihat udah oleh 223 orang. Nah, ini kebetulan sampai saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama tadi, bentar nih, Dena cek dulu. Dari @lils_match. Bunyai, jumlah kamar di Asrama Hurun-In sekarang berapa? Ini kayaknya itu Mi, kayaknya alumni yang sudah lama ini. Ya. Kira-kira berapa Mi sekarang kamar yang sudah ada di Asrama 10? Ini kalau menghitung ibu harus ke belakang dulu ini. Ya ingetnya aja. Ada Rosji Harka, Zanjiron Nahawan, santri-santrinya. Doakan aja, mudah-mudahan nanti Bapak bisa memperluas lagi, karena di depan ini anak-anakku tidak ada lahan untuk parkir. Jadi ibu kasihan kalau wali santri sambang ke anaknya, parkirnya tidak ada. Jadi mudah-mudahan nanti ada lahan lagi untuk membuat ya biar maksudnya ibu itu biar bisa parkir nyaman gitu loh. Ya, itu doanya para santri. Mudah-mudahan.
Nah, ini di sini ada juga, bentar Dena lagi ngecek ini apakah ada pertanyaan lagi. Nih banyak yang bilang kangen sama Umi. Ada yang mendoakan juga semoga Umi tetap sehat, keluarga. Ini ada, bentar. Ada pertanyaan nih dari Mbak Devi Agustina. Kayaknya Umi mengenal ini. Umi mengenal Mbak yang Asli bertanya. Jombang, sekarang diambil menantu Kiai yang sekarang ada di Sidoarjo. Subhanallah, benar-benar Dan punya berarti alumni Hurul Ilmi. ini apa, Biro Haji dan Umroh ini. Ya, Mbak Devi Agustina pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang semestinya membaca surat Yasin 3 kali, sedangkan kita sedang berhalangan? Oke. Menurut Umi seperti apa? Ananda Devi yang ibu cintai. Jadi seorang wanita sedang halangan itu bukan berarti terus semuanya yang kita baca itu terhalang semuanya. Tidak. Anda pegang tasbih, istighfar yang banyak. Mohon ampun kepada Allah. Setelah baca istighfar, baca subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, baca sholawat, itu sama nilainya dengan Devi membaca surat Yasin. Karena ini nisfu Sya'ban, mohonlah ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau wanita berhalangan tidak bisa mengaji itu seperti semuanya terhalang. Yeah. Tidak. Jadi apa saja yang kalian baca, silahkan baca. Tadi Ibu menyebutkan baca sholawat, baca istighfar, zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Silahkan sebanyak-banyaknya. Pahalanya sama dengan mengaji Al-Quran atau membaca Yasin 3 kali. Yeah. Umi mungkin Umi mau ngunjuk dulu karena haus. Monggo. Enggak harus. Bisa. Aja. Bisa minum ya. Gimana Mbak Devi, sudah terjawab pertanyaannya? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Umi, bukan berarti kita sebagai wanita itu ketika berhalangan itu terhalang semua amal-amalnya. Misalnya tidak bisa sholat itu pasti ya sudah diatur. Nah tapi pasti ada jalan-jalan lainnya dalam menggapai rahmat Allah ketika nisfu Sya'ban ini khususnya. Misalnya tadi seperti yang sudah disampaikan Umi, kita bisa memegang tasbih, bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, seperti itu. Ini ada yang nanya, Mbak Kocinya mana? Ada Ustadz Riksa Abdullah. Ustadz Riksa juga ngeliat, halo Ustadz. Ustadz Riksa, mudah-mudahan Ustadz Riksa sekarang mendapatkan pendamping yang cantik. Amin, amin ya Allah. Dek Kocinya di sini kok Ustadz. Mungkin Ada, nanti Dek Koci ada. ada semua di rumah, ada ayah, ada Mas Adat, ada Dek Koci. Mungkin tapi sekarang yang di depan kamera Dena sama Umi dulu, seperti itu. Umi, ini ada pertanyaan lagi dari @azznat19. Ibu, bagaimana sikap seorang santri terhadap wabah COVID-19 ini? Monggo dijawab. Anak-anakku yang ibu cintai, pertama kalian kemarin itu kan sekolahnya tidak libur. Nah, kalian sekolah. Nah, setelah sekolah jam 12 sudah pulang. Akhirnya setelah itu ada maklumat lagi supaya santri sebaiknya dijemput orang tuanya supaya istirahat di rumah. Itu bukan berarti kita ini melempar tanggung jawab. Tidak, anakku. Orang tua juga perasaannya sama dengan ibu di sini. Waduh, anakku ya opo, anakku ya opo. Khawatir istilahnya. Ada kekhawatiran. Nah, akhirnya ada maklumat. Sampai maklumat itu 3. Nah, kalau yang pertama tadi itu anak tetap sekolah. Gurunya dari luar. Itu berarti kan ada bisa jadi ada dari luar membawa. Nah, saya tidak bilang membawa corona dari luar, tapi ya sama aja anaknya kalau di sekolah sampai jam 12, habis itu ke pondok. Tapi gurunya kan dari luar. Nah, kemudian itu ada maklumat lagi. Oh, kalau begitu sebaiknya anak-anak ini dijemput orang tua
biar kumpul jadi satu bersama keluarga di rumah. Saya ulang sekali lagi, anak-anakku, bukan berarti itu melempar tanggung jawab. Lah sekarang bagaimana anak-anak sudah di rumah? Ayo kita jaga anakku. Kalau sudah pemerintah menyampaikan harus pakai masker kalau umpamanya keluar rumah yang tidak terlalu jauh, nah, ayo pakai masker. Kalau ada pemerintah menyampaikan kepada kita jangan keluar supaya di rumah aja, kita di rumah aja, tidak masalah. Kalau di rumah itu kan bisa, di rumah itu bukan berarti terus tidur terus kan enggak. Mungkin itu yang dirasakan sama jangan tidur terus terus, jangan. Istilahnya mungkin zaman now-nya rebahan nih. Oh Istilahnya rebahan. Jangan rebahan terus lah. Jadi seperti biasa kalau di pondok ini kan sebelum subuh dibangunkan oleh bapak, nah, terus wudhu berjamaah. Di rumah kan bisa berjamaah bersama ayah, bersama ibu. Eman yang selama ini jarang berjamaah dengan ayah, dengan ibu, sekarang 3 bulan loh di rumah. Nah kalau di sini nggak jamaah bapak, apa takzirnya? Inisiasi. Kalau di rumah tidak jamaah sama ibunya, paling ya kata ibu kok nggak jamaah nak, ayo jamaah, cuman itu. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan pertanyaan tadi itu, ya di rumah bagaimana biar nggak rebahan terus. Ya kita ini harus apa yang merasa ya apa yang selama ini diterima di pondok itu ayo kita lakukan di rumah. Betapa senangnya ibunda melihat, betapa senangnya ayahanda melihat anakku dari pondok setiap bangun tidur subuh jamaah ngaji Quran dulu, habis itu nanti sebentar sholat duha, habis itu membantu ibu biar nggak jenuh. Tanya ibu saya membantu apa, habis itu dibuatkan kopi ayahnya, tehnya, habis itu nyapu-nyapu sedikit. Habis itu siapa menyapa temannya. Kalau mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi rebahan gini-gini terus, masya Allah, gak capek tangannya. Kasihan ibunya loh. Kapan lagi membantu ibu kalau tidak sekarang? Kapan menyapa ayahnya kalau tidak sekarang? Kapan mencintai ayah kalau ayah capek ya saya pijitin, umpamanya seperti itu. Ya jangan rebahan aja anakku ya. Melakukan apa saja yang membuat hikmahnya tuh lebih bagus. Umi Niki ada yang tanya lagi dari Salma Haira. Ibu, apakah live ngaji bersama ibu akan diagendakan rutin setiap Rabu malam seperti ini? Atau seperti atau gimana? Karena ini juga mendadak bisa dibilang karena ini tidak disiapkan dari mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. Tapi ini murni dari keinginan Umi juga untuk tetap tersambung bersama para santri dan alumni di luar sana seperti itu. Ya, insya Allah nanti ya mungkin agar kalian juga bisa tersapa oleh bapak juga. Mungkin kalau bapak ngisi rehal mungkin apa ya nanti kita pikirkan lah. Atau nanti ustadz mengisi di live ini jadi kan bisa juga nanti tidak hanya ibu tapi bisa bapak, Ibu bisa Sadet. Mungkin itu yang ditunggu-tunggu mbak-mbak semua ya. atau Ustadz Riksa atau Ustadz Samsukadi, insya Allah udah mungkin masih awal masih 2 bulan setengah kalian di rumah ini. Jadi kalau nggak ngaji sama sekali, masya Allah, sayang waktunya. Jadi dijadwal lah nanti ibu minta Dena supaya menjadwal nanti sebelumnya nanti di share dulu nanti yang akan isi siapa biar kalian tidak rebahan aja. Biar nggak rebahan aja. Oke, Niki ada pertanyaan nih dari Delviani SBP. Delvi. Bagaimana pendapat ibu tentang sholat Jumat atau sholat jamaah di masjid yang softnya diberi jarak, padahal sebelum masuk masjid semua orang sudah dicek kesehatannya. Mohon penjelasannya ibu. Ya, itu tadi Delvi, Ananda Delvi yang sangat ibu cintai. Semua hukum yang diberikan oleh Kanjeng Nabi
di saat itu soft itu kan harus rapat, harus rapat. Kalau nggak rapat, umpamanya ibu sama Dena, rapat-rapat deh nanti ditempati setan. Itu di saat itu suasananya tuh suasana kondusif. Nah sekarang ini dari sopo, kok apa? Kita ini, ibu tadi sudah bilang ya, kita ini jangan sombong, ayo rendah hati. Orang rendah hati itu bukan berarti orang yang hina, bukan. Kalau siapa tahu orang yang rendah hati itu lebih mulia. Kita tidak tahu. Ibu tadi bilang di atas kita ada langit lagi, ada langit lagi. Nah, kalau sekarang ini soft, padahal ketika masuk sudah sudah dicek, kan sudah tidak ada istilahnya, sudah tidak ada corona. Apakah kita tahu Ananda Delvi? Kita kan tidak tahu. Menjaga itu lebih bagus. Nah, Mi, tapi mungkin sepertinya lebih aman lagi kalau sholat di rumah saja. Nah. Seperti anjuran pemerintah yang mungkin sudah dimaklumatkan juga untuk sementara ini lebih baik sholat di rumah. Seperti itu agar menghindar dari untuk penularan COVID-19 ini. Jadi lebih baik kita sholat di rumah aja, seperti itu. Itu mungkin lebih aman lagi nih gitu daripada daripada sholat yang berjarak seperti itu. Jadi gini Delvi, ini ibu tidak mau mencampuri apa yang disampaikan oleh pemerintah, tidak. Tapi ibu agak-agak cocok yang disampaikan itu. Bukan ke masjidnya itu yang dilarang Delvi, tapi ketemunya orang banyak itu. Ketemunya orang banyak itu yang dilarang. Lah suasana seperti ini ya, situasi seperti ini sensitif loh Delvi. Kalau ibu menyampaikan, oh berarti ibu itu gini-gini. Kita memahaminya dengan hati kita sendiri aja. Kalau sudah sensitif nanti muncul nih. Ada pertengkaran, ada ketidakfahaman. Akhirnya apa? Maksudnya di rumah itu agar kita ini santai di rumah, menjaga diri, tidak riba, tidak apa-apa. Akhirnya muncul permusuhan atau perbedaan kecil yang membuat kita ini walaupun di rumah itu akhirnya tidak enak. Kok bisa tahu? Nah sekarang ini semuanya tuh Masya Allah sudah canggih sekarang ini. Di rumah loh, nggak masalah. Sudah tahu keadaan di mana-mana tahu. Jadi kalau menurut Ibu Delvi, ya kita mengikuti anjuran pemerintah. Bukan kita ini melarang sholatnya. Oh mau sholat kok nggak boleh, sholat Jumatan kok nggak boleh. Idul Fitri tidak boleh. Ibu terus terang aja ya, kalau melihat di TV setiap hari kok tambahnya makin banyak. Sekarang ini kurbannya sudah banyak kurbannya daripada yang sembuh. Dan yang sakit kok makin banyak. Nah itu yang ibu ya harus hati-hati juga Delvi. Jadi menurut ibu kalau kita ini dianjurkan boleh sholat di rumah, ya ayo kita sholat di rumah saja. Yang menganjurkan pemerintah kan kita disuruh sholat di rumah, ya ayo sholat di rumah berjamaah dengan ayah, dengan ibu, insya Allah pahalanya sama dengan sholat di masjid. Jadi agar ibu tidak menyalahi peraturan pemerintah itu yang dianjurkan kepada kita, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ayo kita ikuti. Ya, itu tadi jawaban dari Umi ya. Semoga itu sudah cukup terwakilkan ya Delvi tadi pertanyaannya tentang bagaimana menanggapi soft di masjid yang karena ada COVID-19 ini jadi berjarak seperti itu. Nah ini ada pertanyaan bagus nih terkait dengan tema kita hari ini yaitu tentang sabar. Ini ada, Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya dari @dcaca_. Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya, jika kita marah atau jengkel kepada orang, tapi kita tidak bisa menahannya, dan jika kita ingin marah kepada orang tersebut, kita harus ingat sabar. Gimana Bu terhadap hal itu? Kita kepingin marah kepada orang itu, kepada seseorang atau jengkel, kan sudah ada ayatnya,
wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Anakku, siapa yang semua orang kalau dijagain itu ya kepingin langsung menjawab. Tapi Al-Quran mengajarkan tahanlah amarah itu. Wal kaziminal ghaidh. Umpamanya Dek Koci tengkar sama Mbak Dena. Kenapa kan Mbak? Umpamanya nih contoh. Saat itu melawan bisa langsung. Tapi bagaimana? Sebaiknya itu di antara mereka itu kaziminal ghaidh, menahan. Tahanlah. Itu yang paling sulit. Setelah kita tahan, sudah enggak apa-apa, saya maafkan. Dan ini sangat-sangat sulit ini. Jadi kalau marah itu jangan langsung. Nanti kalau sudah setannya suruh membalas terus, nanti lama-lama terus ketika ingat, kenapa saya dulu kok tengkar sama itu ya, saya melawan. Bahkan ketika dia ngomong, maaf, lawanan saya tuh lebih jelek dengan apa yang disampaikan. Itu tidak baik anakku. Jadi sekali lagi, karena ini judulnya tentang sabar, kalau kita tengkar dengan orang, kita disindir orang tidak baik, sebaiknya kita diam aja. Kaziminal ghaidh. Kalau perlu penjelasan, jelasin aja. Enggak apa-apa, jelasin. Maksud saya itu gini. Yang penting jangan memunculkan pemarahan. Jelaskan aja dengan baik kepada orang itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan yang menarik juga nih menurut Dena. Pertanyaan dari Teh Dani. Nah, ini Umi pasti sangat mengenal. Dari Teh Dani, pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan kepada si kecil dalam kurung Dek Lana tentang wabah corona dengan menggunakan bahasa terbaik dan mudah dicerna? Nah, seperti apa Umi? Wah, ini anak kecil diberi penjelasan tentang corona. Teteh Dani itu harus ada bahasa psikologi. Nah, bener. Bagaimana menjelaskan kepada anak kecil? Yang ibu ini sudah seumur gini sudah dijelaskan corona itu bentuknya seperti apa. Kadang ibu tuh tanya kayak apa sih Koci, corona itu rupanya enggak kelihatan nih ini. Nah, saya kira kalau menjelaskan kepada anak kecil, maaf ya ada kata salah ya, anakku ini ada corona tuh menakutkan ya. Terus mamanya digambarkan matanya gimana, ini awas lo ya kalau enggak harus makan ini sayuran, makan yang sehat. Terus kalau ada sampah harus dibuang, kalau enggak nanti itu datang gambar tadi tuh corona datang. Jadi sebentar harus menjelaskan, awas kalau nggak bersih nanti ada corona, tapi digambar dulu. Anak kecil itu kan seperti itu. Seperti itu ya Teteh Dani, sudah terjawab pertanyaannya. Nah, ini masih banyak sekali nih yang bertanya. Ada juga yang menyarankan Mbak Dena mungkin ngaji berikutnya pakai aplikasi Zoom seperti itu. Oh iya. Jadi bisa tampak semuanya. Bisa tampak semuanya. Nah, mungkin nanti itu merupakan masukan juga bagi kami. Nanti akan kami tampung semuanya. Ini ada part lagi nih dari ini tadi sudah. Tapi ini beda nih dari Mbak Lulu Alfia. Madura. Dari Mbak Lulu. Apa kabarnya Mbak Lulu Alfia? Madura. Pertanyaan dari Mbak Lulu ini sama konteksnya kepada anak kecil, cuma ini tentang bagaimana mengajarkan kesabaran. Seperti itu. Oke. Mengajarkan kesabaran kepada anak kecil. Anak kecil itu gini, Mbak Lulu, kita ini sebagai ibu itu belajar menjadi ibu yang baik. Jadi kalau anaknya marah tuh kita tidak boleh membalas kata-kata yang marah. Yang anak kecil dikasih penjelasan apapun anak kecil. Jadi jangan pernah kita membentak anak. Nanti akan diingat anak. Sabar terus. Sabar. Kalau kami sudah itu mau dikandani ini gak kan? Ya sudah diem. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anakku jadi anak yang mulia. Dikasih penjelasan apa anak kecil? Iya. Walaupun disamblek ya. Terus disamblek dipukul. Itu ya yang salah bukan anaknya, salah ibunya.
Dan jangan pernah kita ini memukul anak, ngeras anak. Ya terus sabar ini, ketika anak itu lahir sabar terus sampai SD. Kalau kita tidak kuat dengan anak, apa yang kita ajarkan masih tambeng itu apa Den? Tambang tidak bisa dikasih tahu, keras kepala. Masih Dikasih tahu ini supaya Mbak Lulu pergi dulu, dialihkan perhatiannya. Jadi sekali lagi jangan pernah kita mengeras anak. Anak itu kalau dikeras akan terlukis di sini. Aku dulu keras ibuku. Jadi kalau mereka itu dikasih tahu tidak bisa, dipeluk dulu, didekat, Dipeluk dulu. Habis itu dialihkan perhatiannya. Coba ayo kita gambar dulu. Jadi sabar itu tidak boleh pergi dari kita ketika kita mendidik anak kecil. Sadar dulu juga gitu Mbak Lulu kan ingat. sadar ini. Mbak Lulu kan ingat kalau dikasih tahu suka tambah lari ke sana, tapi ibu diam aja, nggak apa-apa. Karena namanya anak kecil. Iya, benar sekali, Umi. Iya, kalau anaknya sudah SMA dikasih tahu lari, masya Allah. Lari ya itu kalau nggak gitu nggak dikatakan anak kecil Mbak Lulu. Mungkin sudah terjawab ya Mbak Lulu ya tadi jawaban dari Umi mengenai bagaimana cara mengajarkan kesabaran kepada anak kecil. Nah, ini ada lagi mungkin ini pertanyaan dari Mbak Halila Ahmad. Selama ada COVID-19 ini kan disuruh di rumah saja. Apakah besok saat puasa boleh silaturahmi ke Hurun ini, Bu? Nah, bagaimana mungkin dari pemerintah gimana? Wah, ini apa namanya silaturahmi ya, ibu sih tidak masalah, ibu kangen-kangen aja dengan kalian. Tapi kalau sudah pemerintah menyampaikan tidak ada silaturahim dulu, tidak ada sholat Id dulu, dan insya Allah itu kan apa itu sudah pasti apa belum, ibu kan belum tahu juga. Jadi nanti seandainya kalian kepingin silaturahim ke ibu, ya lewat HP dulu. Bu, gimana saya ke sana, ibu bisa menerima saya, enggak apa-apa. Daripada nanti saya kasihan, nanti di titik satu itu dicegat satpam malah enggak bisa ke sini, Bu, kasihan. Jadi enggak apa-apa, tanya dulu ke ibu, Bu, gimana saya ke sana bisa apa enggak, Bu? Nah, masalah namanya ibu mau disambangi santri ya senang sekali, Bu. Senang. Sungguh senang sekali, kangen sekali. Tapi mungkin ini nih, karena mungkin sudah ada teknologi juga. Ya. Nah, mungkin bisa lewat video call kali Umi gitu kan, mungkin sudah terobati kangennya walaupun berbeda ya rasanya ketika ketemu langsung dan melalui video call itu berbeda, tapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, nah itu mungkin bisa jadi salah satu upaya untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Umi seperti itu. Seperti kita sekarang ini walaupun ada corona tapi tetap ngaji walaupun dengan melalui live Instagram seperti itu. Kita ini dipisahkan oleh jarak. Jarak memisahkan kita. Tapi kita tetap silaturahmi dan menuntut ilmu. Itu yang diminta ibu seperti itu. Jadi bagaimana seperti ibu ini saya berusaha kepingin menjadi ibu yang baik itu bagaimana. Jadi anak-anak juga, karena ini juga ada anak-anaknya ibu. Kalian semuanya juga harus belajar menjadi anak yang baik. Tidak hanya ibu yang kepingin menjadi ibu yang baik, tapi anak juga harus berupaya kepingin menjadi anak yang baik. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu ini. Sebentar, dan harus memilih-milih karena banyak. Oh, ini ada dari @dhommy. Ini bukan pertanyaan Mi, tapi sedikit saran katanya. Mengenai penjelasan virus corona kepada anak usia dini, saya mempunyai videonya, Bu, bisa ditunjukkan kepada orang tua dan anak dengan bahasa yang sederhana dan penyampainya merupakan guru PAUD di Jakarta. Wah, ini bagus nih dari Mbak. Jempol. Iya. Ini kan masukan juga. Iya, masukan nanti mungkin bisa di-share nanti di Instagramnya Seramai Hurun In biar nanti bisa kita repost seperti itu. Ya.
Terima kasih banyak. Iya, nah sebentar. Nah ini ada pertanyaan nih dari Nahidah Radwa. Nahidah Radwa, Ibu, bagaimana hukumnya kalau kita mendoakan seseorang dengan doa yang buruk karena sudah terlalu jengkel? Gimana tuh nih? Misalnya sudah terlalu jengkel terus kita mendoakan, oh tak ayo, Ayo, awas gitu. kan yo. Ini bahasa santri, awas kan yo, Kayak pengalaman. itu kan. Memang sulit itu. Itu sulit. Yang Ibu sampaikan di atas tadi itu wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Sulit sekali itu, saking marahnya. Tapi kalau menurut Ibu begini yang sudah dipelajari Ibu ketika Ibu kuliah dulu. Jadi kalau kita ini disakiti orang, itu hati kita berdoa begini, ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Jadi kita mohon doa ke kita sendiri. Jadi agar kita tidak mendoakan orang itu dengan doa yang jelek. Jadi itu kan Allah mendengarkan doa kita. Oh, kamu dizolimi, kamu disakiti, aku angkat derajat kamu. Jadi awas kan ya, kita nono kan ya. Biasanya kan seperti itu ya kebanyakan orang-orang. Ya jadi agak berat juga memang. Jadi segala macam yang ada di bumi ini diajarkan di dalam Al-Quran. Sampai bagaimana kita menghadapi orang yang memarahi kita. Kita disengiti orang itu, dimarahi orang itu. Kaziminal ghaidh. Kalau sudah kita diam, maafkan mereka. Walaupun orang itu tidak minta maaf kamu. Ya, itu Nah, tadi sulit jawaban luar dari- biasa, tapi itu diajarkan di dalam Al-Quran. Insya Allah Nah, benar-benar. Ayo kita belajar menjadi ibu yang baik. Anak juga harus belajar menjadi anak yang baik. Kalau santri, belajar menjadi santri yang baik. Ibu mengendaki kalian itu di rumah seperti biasa di pondok, yang selama ini diterima di pondok itu dilakukan di rumah. Betapa senangnya orang tua kita melihat kita di rumah. Hasil dari pondok itu kita amaliyah itu kita lakukan di rumah. Luar biasa, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, jadi bahagia sekali melihat kalian. Balik ke pondok, biasanya sangunya katakan 700, oh ditambah, nak tak tambahin, jadi 1 juta mamanya. Tapi bukan berarti ditambah itu terus di sini dibuat foya-foya, kan tidak. Ditabung untuk nanti ketika kita sudah kuliah butuh biaya banyak. Mungkin tadi sudah terjawab ya dari, kalau nggak salah tadi Nahidah Ratwa ya. Nahidah Ratwa sudah terjawab. Nah mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan, mungkin ini yang terakhir atau mungkin nanti akan kita lihat lagi waktunya. Assalamualaikum Ibu, ada juga yang mengatakan begini, saya tidak takut sama corona, saya lebih takut kepada Allah, maka tetaplah dia ke masjid. Ini pertanyaan dari @alma_WRB03. Pertanyaan bagus banget ya ini, karena kita juga sering menemukan orang-orang seperti ini nih. Ya. Jadi merasa tidak takut terhadap corona karena takutnya kepada Allah gitu. Jadi jangan takut sama corona, kita harus tetap ke masjid. Nah seperti itu. Nah mungkin dari Umi sendiri seperti apa? Ya. Kalau ibu takut kepada Allah, ibu juga takut kepada corona. Ibu takut. Karena apa? Orang yang meninggal itu saya lihat ya, bukan tidak bisa caranya buka-buka itu dikasih tahu. Sadar dikasih tahu dinamik corona itu seperti ini loh. Di Wuhan orang sehat berdiri tahu-tahu gelempang gitu aja. Loh, berarti ganas sekali itu penyakit. Nah, jadi ibu tadi bilang ya, kita ini jangan sombong. Jadi Allah memberi penyakit itu kepada siapa saja, kepada siapa saja. Tidak memandang apa derajat seseorang. Oh ini orang Ratu kaya, Inggris. Ratu Inggris, Ratu Ratu Elizabeth kan positif Elizabeth. corona juga. Nah, itu Prince kan Charles juga positif. tidak memandang Tidak seperti memandang. itu. Jadi kalau ibu, ayolah anak-anakku kita selalu menjaga. Kalau ibu ya takut sama Allah itu jelas. Kalau corona bu, ya ibu juga takut. Makanya ibu selalu ayo hidup sehat, ayo kita bersihkan, ayo makan yang sehat agar kita ini tidak terjangkit penyakit-penyakit yang lain, terutama
corona. Oke, Umi, ini ada pertanyaan terakhir nih, Nggih, karena keterbatasan waktu juga. Ada pertanyaan dari @Hilda Halida. Oh, ini Mbak Hilda yang di Malang. Halo Mbak Hilda. Hilda Kabarnya baik Ponorogo. ya? Hilda Ponorogo. Biasanya kalau di Malang main sama Dena, Mbak Hilda. Alhamdulillah Ibu masih Iya. ingat Hilda. Kabarnya gimana bersama suami Hilda? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan di Malang sehat, keluarga di Ponorogo sehat, juga Ibu di sini Amin. sehat. Ini pertanyaan dari Mbak Hilda seperti ini nih. Mungkin Mbak Hilda barusan bergabung, jadi ingin tanya lagi. Ibu ngapunten mohon sarannya. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, malah kebanyakan kita mengeluhkan menurunnya penghasilan. Nah, karena itu kita akhirnya lebih memikirkan soal duniawi. Padahal seharusnya dengan adanya wabah ini, kita semakin dekat kepada Allah. Nah, seperti apa, Umi? Ananda Hilda, kalau menurut Ibu tidak Hilda aja yang seperti itu, semuanya seperti itu. Tapi kita selalu berdoa, insya Allah Allah itu kalau memberi penyakit juga memberi rizki. Tidak sampai orang itu sampai insya Allah tidak sampai orang tidak ada yang kita makan. Karena Allah itu memberi penyakit, Allah itu memberi obat. Allah juga akan memberi rizki kepada kita. Ya jelas rizkinya yang belum corona dengan setelah ada corona ini, ya jelas terkurangi. Wanak minal amwal tadi. Hilda tadi mengikuti Ibu dari awal. Sebetulnya baru bergabung. Bergabung, tidak apa-apa Tidak Hilda. apa-apa. Hilda sudah bertanya ke Ibu. Alhamdulillah Hilda masih mau bergabung bersama Ibu. Ini masih dan mau silaturahmi dengan kita Ini, melalui ya. live Instagram ini. Ya, gini Hilda, jadi selalu berdoalah, ya Allah berilah kami kesehatan. Diulang lagi sama Ibu, Allah itu memberi penyakit dan Allah memberi obat. Dan insya Allah, Allah itu memberi rizki kepada semua hamba yang sudah diciptakan oleh Allah. Semut aja kecil itu makan Hilda. Jadi apa yang sudah kita terima kemarin, katakan kita bekerja itu 4 tahun, kan masih ada rezeki yang tersimpan. Ya rezeki yang tersimpan itulah kita buat hidup selama ada corona ini. Ya Allah berilah kami kecukupan dengan rezeki yang sudah saya peroleh ini. Tidak hanya Hilda saja yang seperti ini, alumni-alumni yang punya konveksi baju-baju bagus yang gamis-gamis sebelum puasa Lebaran. ini, Masya Allah ini sudah terkurangi semuanya. Jadi semoga Hilda tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Amin. Rezeki, Semuanya, ya semuanya, tidak hanya Hilda, semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, sehat Amin. jasmani, Amin. sehat rohani. Amin ya Dan Allah. rezeki tetap kita terima dari Allah, rezeki yang halal yang barokah. Amin. Ini karena keterbatasan waktu, Dena juga sangat menyesal harus mengakhiri ini semua. Masih ada Karena pertanyaan? banyak sekali nih, ini masih banyak sekali pertanyaan. Tapi mungkin karena kita sudah dari awal sudah memberitahu bahwa diakhiri pada pukul 19.30 dan ini sudah 19.29. Nah, sebelum diakhiri Mi, mungkin gimana kalau baca selawat Mi? Karena mungkin mbak-mbak banyak yang kangen sama suaranya Umi. Di sini banyak yang bilang kangen suaranya ibu, seperti itu. Banyak Mi yang bilang nih di sini, nanti Dina kasih tahu ke Umi. Kita baca sholawat aja Mi, sholawat Tibil Qulub. Mungkin Anda bisa menjelaskan. Anak-anakku semuanya, saudara-saudaraku muslimah semuanya, kondisi seperti ini marilah kita selalu banyak istighfar, dan kita juga selalu membaca sholawat Tibil Qulub yang sering kita baca di pesantren ini, agar kita nanti dijauhkan oleh Allah oleh segala penyakit. Yang kita bersama-sama anak-anakku Bersolawat, semuanya bersolawat, yang di rumah, yang di mana saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
sudah menonton live Tina dan Umi.